Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba, belajar sambil bermain. Oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada malam ini Allah pertemukan kita guna melaksanakan solat fardu isya, dan insya Allah kita sambung melaksanakan solat tarawih secara berjemaah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila bulan suci Ramadan tiba, kata Rasulullah, maka pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup, kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Apa itu maksudnya? Para ulama ada yang mengatakan bahwasanya pintu surga dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Maka untuk umat Nabi Muhammad ini dibukakan selebar-lebarnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan, bahkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala lipatkan. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, kullu amali bani adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shauma fa innahu li wa ana ajzibi. Yang artinya setiap amal anak Bani Adam Allah lipat gandakan
sampai 700 kali lipat. Illa sauma fa innahu li wa ana ajzibi, kecuali puasa Ramadan, kata Allah, maka akulah yang akan memberikan ganjarannya tanpa batas. Karena bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi yang awalnya nafsu kita, ada yang namanya nafs al-amarah. Nafs al-amarah ini menyuruh kita melaksanakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita mengikuti sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju nafs al-mutmainnah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kita sudah terdidik di bulan suci Ramadan ini secara mutmainnah, Allah Subhanahu wa taala panggil diri kita dengan yang mulia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini adalah orang yang melakukan ibadah itu tidak ada paksaan pada dirinya. Dia melaksanakan ibadah memang karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang, wahai manusia, wahai nafs yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku, kata Allah, pulanglah wahai jiwa yang tenang, sesungguhnya aku telah menyediakan kepadamu surga yang aku ridhoi untukmu, karena engkau telah mendidik matamu, karena mendidik telingamu, karena engkau telah mendidik kakimu sewaktu di bulan puasa. Kita sewaktu di puasa pada bulan Ramadan ini menjadikan puasa yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali yaitu khusus, bukan seperti puasa yang orang awam. Puasa khusus adalah orang yang memuasakan matanya, orang yang memuasakan telinganya, orang yang memuasakan kakinya, orang yang memuasakan pembicaraannya, dia jaga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Supaya kenapa, kata Allah, supaya engkau mempunyai predikat la'allakum tattaqun, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ketika pada akhir bulan suci Ramadan ini Allah jadikan nafs kita yaitu menjadi nafs mutmainnah, karena Allah Subhanahu wa taala memandang hati kita, memandang kolbu kita, bukan memandang kita menahan dari makan, bukan kita menahan dari sesuatu yang perbuatan yang lain, tetapi Allah memandang kolbu dan hati kita secara langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sini kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita mendapat hidayah dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir Ramadan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.